Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya siap membantu rakyat Iran dengan berbagai cara seusai mendapat serangan dari Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Putin saat menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Kremlin pada Senin 23 Juni. Terkait dengan bantuan Rusia yang dimaksud, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dengan apa yang dibutuhkan oleh Iran. Peskov menyebut bahwa Rusia saat ini sudah menawarkan opsi mediasi. Dikatakan olehnya bahwa Rusia telah terbuka menyatakan pendiriannya terhadap perang Iran-Israel. Menurut Peskov, Iran telah berulang kali jadi subjek dalam pembicaraan Putin dengan Presiden AS Donald Trump belakangan ini. Adapun dalam pertemuan dengan Araghchi, Putin mengutuk keras serangan yang dilancarkan terhadap 3 situs nuklir termasuk Fordow oleh AS. Putin menyebut serangan bom tersebut merupakan agresi yang tak beralasan dan tak dapat dibenarkan. Menurut Putin, tindakan Israel dan AS adalah tidak sah dan melanggar norma-norma internasional. Terkait dengan kunjungan Menlu Araghchi ke Moskow, Putin mengaku dirinya cukup senang. Pasalnya, hal ini memungkinkan Iran dan Rusia bersama-sama untuk membahas isu-isu mendesak serta memikirkan jalan keluar dari situasi ini. Merespons tanggapan Putin, Araghchi pun menyatakan bahwa Rusia saat ini ada di sisi yang benar secara hukum internasional. Araghchi menekankan bahwa yang dilakukan Iran saat ini adalah mempertahankan kedaulatannya secara sah. Фашистская Германия напала на нашу страну, началась Великая Отечественная война. И хотел бы отметить, что без всякого преувеличения в основе победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально, поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество. А эта вера закладывалась по разным каналам. И через школу, и через церковь, через наши традиционные религии. Больше того, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Часто мы слышали, в том числе от противника, что победа была достигнута, вернее, основы этой победы были заложены как раз в школе. Но, к сожалению, в 90-е годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты, и оценки давались прямо противоположные. Разобраться в этом было практически невозможно. Конечно, мы всегда за то, чтобы были разные альтернативные точки зрения. Это очевидно. Но какие-то базовые, фактологические вещи должны же излагаться как-то. Iran mengeluarkan ancaman akan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat sebagai misi balas dendam. Sebagaimana diketahui, AS telah melancarkan serangan bom ke 3 situs nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan juga Fordow pada Sabtu 21 Juni lalu. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Pendidikan dan Penelitian, Said Khatibzadeh, mengatakan negaranya berhak untuk membalas serangan AS yang dianggap tepat. Untuk itu, Khatibzadeh tak menampik jika Iran bisa saja menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Sebelumnya, penasihat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, juga menyampaikan ancaman serupa. Velayati menyebut bahwa pangkalan yang digunakan militer AS untuk melancarkan serangan terhadap situs nuklir Iran akan dianggap sebagai target yang sah. Dikatakan olehnya bahwa AS saat ini tak lagi memiliki tempat di Timur Tengah selesai serangan ke Iran pada Sabtu lalu. Adapun AS sendiri saat ini memiliki sejumlah pangkalan militer di Timur Tengah seperti di Irak, Suriah, hingga Teluk Persia.
Iran dan proksinya diketahui telah berulang kali menyerang pangkalan udara Al-Asad yang ada di Irak dalam beberapa tahun terakhir. Setelah AS membunuh Jenderal Top Iran Qasem Soleimani pada Januari 2020, Teheran telah menembakkan 16 rudal ke pangkalan yang menampung ribuan pasukan AS itu.